Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya, mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi, di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Lalu bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika saya SMP, itu pernah mendengar cerita tentang orang yang memang menemukan harta karun di sawah pada waktu itu. Entah berupa emas, entah apa. Dan dalam hati kecil saya pada waktu itu, betapa senangnya kalau yang dapat itu saya gitu. Betapa senangnya itu bisa saya pakai untuk macam-macam, untuk sekolah dan macam-macam itu. Itu pengalaman harapan masa kecil saya pada waktu itu. Saudara-saudari, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada hari ini cukup menarik untuk direnungkan. Pada perumpamaan yang pertama, tadi dikisahkan ada seorang yang sedang berada di ladang. Tidak diceritakan kenapa orang itu ada di ladang, hanya dikatakan dia sedang berada di ladang. Lalu, tiba-tiba dia melihat harta yang terpendam. Jadi, ya orang ini selama hidupnya dia menjalani kehidupan yang biasa, gambarannya begitu. Menjalani kehidupan yang biasa dan dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu ketika hidupnya itu akan berubah secara total begitu. Selama ini matanya itu ya hanya berfokus pada banyak hal gitu. Dia bekerja untuk tujuan-tujuannya sendiri. Dia mengerjakan apapun untuk meraih tujuan-tujuan itu. Dan ketika dia menemukan harta terpendam ini, impian-impiannya selama ini itu seolah-olah hilang gitu. Seolah-olah lenyap begitu saja. Dia menemukan sesuatu yang selama ini tidak pernah dia impi-impikan. Perumpamaan yang kedua, saudara-saudari, itu ceritanya agak lain. Tadi Tuhan Yesus sedang berbicara tentang seorang yang memang pekerjaannya itu mencari mutiara. Pekerjaannya mencari mutiara.
Kalau orang yang pertama di ladang tadi itu dia lebih, ya sudah, dia pasif saja dia. Dia pasif saja, dia ke ladang, yang ke ladang, begitu saja. Berbeda dengan yang kedua ini, dia lebih aktif. Dia mencari dia. Dia memang mencari sesuatu yang berharga. Dia terbiasa mencari apa yang bermakna, apa yang berarti. Dari satu hal yang dianggap dia berarti, dia mencari ke yang lain, begitu. Kita bisa membayangkan ya, membayangkan orang ini boleh dibilang mutiara-mutiaranya itu macam-macam gitu. Apa yang dia anggap berarti itu macam-macam. Bisa kesuksesannya dia, bisa uangnya dia, itu mutiaranya dia sebelumnya, bisa popularitasnya dia, bisa followernya di Instagram misalnya begitu. Itu yang dia cari sebelumnya. Atau mutiaranya yang sebelumnya itu ya pacarnya yang cantik atau pacarnya yang ganteng gitu. Mutiaranya itu begitu. Bisa jadi yang menjadi mutiaranya dia selamanya adalah ya petualangan-petualangannya dia itu. Orang ini terbiasa mencari yang paling bermakna dalam hidupnya itu apa kira-kira begitu. Dan pencariannya itu selesai ketika dia menemukan mutiara yang paling berharga ini. Saudara-saudari, meskipun dua orang ini berbeda pada awalnya, tetapi pada akhirnya keduanya itu memiliki sikap yang sama. Sikap yang sama setelah menemukan harta terpendam itu, setelah menemukan mutiara yang berharga itu, dua-duanya itu pulang ke rumah, menjual segala yang dia miliki. Perkakas rumahnya dijual. Lalu, apalagi? Rumahnya dia jual. Kalau pada zaman itu, kambing dombanya dia jual, sapinya dia jual pada masa itu. Sampai dia boleh dibilang sudah tidak punya apa-apa lagi. Semuanya sudah dijual. Sampai nggak punya apa-apa lagi. Dan keduanya melakukan semuanya itu karena menemukan apa yang paling berharga baginya. Menemukan apa yang paling bermakna baginya. Saudara-saudari, ada sebuah akun YouTube. Ya, ini yang punya itu bernama Jerome Chong kalau tidak salah. Dia membuat konten-konten yang judulnya itu ada beberapa seri di konten itu, yang judulnya itu adalah Rise Over Fame. Di sini dia sedang bercerita tentang artis-artis atau juga pemain olahraga yang terkenal itu yang meninggalkan semuanya itu demi Yesus. Dan salah satu yang diceritakan di situ adalah namanya Dolores Hart. Mungkin Anda sekalian pernah mendengar itu. Untuk orang-orang yang lama itu pernah mendengar itu. Dolores Hart itu adalah seorang artis Hollywood. Dia pernah bermain film bersama Elvis Presley. Oh, ini orang yang terkenal ini. Dan ketika berumur 24 tahun, itu di puncak karirnya, dia meninggalkan semuanya itu. Lalu memutuskan untuk jadi seorang suster Benediktin, terkontemplatif ini. Yang gak bisa kemana-mana, yang hanya doa melulu gitu. Ini Christ Over Fame. Dan tentang suster Dolores Hart ini, ada film 2011 itu yang judulnya itu adalah God is Bigger Than
Elvis. Bagus itu kalau ditonton itu, tentang suster ini. Mungkin bagi kita itu cukup mengherankan, kenapa orang-orang ini melakukan itu? Kenapa orang-orang yang populer ini melakukan itu? Ya karena mereka menemukan hartanya itu pada Tuhan sendiri. Nanti kalau ada waktu silahkan melihat di YouTube. Jerome Chong namanya. Saudara-saudari, dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus tidak sedang menyuruh kita untuk menjual rumah kita, lalu memberikan ke badan amal atau apa. Tidak untuk itu. Kalau itu terjadi ya konyol namanya malahan itu nanti. Tuhan hanya sedang mengajak kita untuk melihat kembali harta terpendam kita itu apa. Mutiara yang berharga itu apa bagi kita. Tuhan mengajak kita untuk melihat kembali prioritas-prioritas kita, nilai-nilai yang kita kejar. Tuhan Yesus mengajak kembali untuk merenung, benarkah semua yang kita kejar itu memberikan makna yang berarti bagi hidup kita? Benarkah semua yang kita kejar itu memberikan sukacita yang sejati pada hidup kita? Tuhan mengajak kita untuk melihat lebih jauh. Jangan-jangan sukacita sejati kita itu ada pada Tuhan sendiri. Tuhan mengajak kita untuk belajar dari Salomo, dari bacaan pertama tadi. Salomo tidak minta apapun, tidak minta kekayaan, tidak minta kematian musuhnya, tetapi yang dia minta adalah kebijaksanaan Tuhan. Dan justru sebaliknya pada ketika Salomo begitu, Tuhan memberikan segala-galanya bagi dia. Saudara-saudari, kita terus-menerus mencari makna hidup, kedamaian, kegembiraan. Kita bisa saja mencarinya di tempat-tempat yang dipenuhi dalam bayangan kita kesenangan begitu. Tetapi bisa jadi itu hanya sementara. Dan hari ini Tuhan mengajak kita untuk kembali melihat jangan-jangan Tuhan sendirilah harta terpendam kita. Jangan-jangan Tuhan sendirilah mutiara kita. Jangan-jangan Tuhan sendirilah sukacita kita yang sejati. Semoga berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya.